Pernah nggak sih, kamu bangun pagi dengan semangat membara, tapi sore harinya kamu udah merasa kosong dan nggak tahu mau ngapain? Di pagi hari kamu yakin bisa ubah dunia, tapi di malam hari kamu malah ragu, bahkan sama dirimu sendiri. Kita sering terlalu bergantung pada motivasi, seolah-olah itu satu-satunya bahan bakar untuk bergerak. Tapi ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Motivasi itu nggak pernah konsisten. Ia bisa datang secepat kilat, tapi juga bisa menghilang tanpa pamit. Dan saat dia pergi, kamu bingung harus mulai dari mana lagi. Pernah ngalamin hal ini? Kamu nggak sendiri. Banyak dari kita termakan ilusi, mengira bahwa semangat aja udah cukup buat sukses. Tapi kenyataannya, semangat tanpa arah itu kayak mobil tanpa setir. Kamu bisa jalan kenceng, tapi bisa juga nyasar dan nabrak sebelum sampai tujuan. Dan disinilah satu hal penting sering kita abaikan. Berpikir, bukan cuma sekadar mikir keras, tapi berpikir dengan sistematis, logis, dan terarah. Karena berpikir itu bukan pengganti motivasi, tapi pelengkap yang bisa menyelamatkanmu dari jebakan semangat palsu. Pernah nggak kamu lihat orang yang nggak kelihatan semangat, tapi terus aja produktif setiap hari? Mereka bukan karena selalu termotivasi, tapi karena mereka tahu cara berpikir dengan benar. Video ini akan mengubah cara kamu melihat hidup. Ini bukan soal semangat sesaat, tapi tentang pondasi yang bisa menopangmu ketika semangat itu hilang. Kita akan bahas apa itu motivasi, apa itu berpikir, dan bagaimana keduanya bisa jadi senjata paling mematikan untuk meraih tujuan hidupmu. Jadi, siap buka pikiranmu, karena yang kamu butuhkan mungkin bukan motivasi lagi, tapi pola pikir yang bikin kamu tahan banting. Konsisten meski lagi males, dan tetap maju meski nggak ada yang dukung. Yuk, kita mulai. Motivasi, kata yang sering kita dengar, tapi sering juga kita salah artikan. Banyak orang pikir motivasi itu kunci dari semua pencapaian besar. Katanya, selama kamu termotivasi, kamu pasti bisa. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Motivasi itu seperti api kecil, cepat menyala, tapi kalau nggak dijaga, cepat juga padam. Motivasi bisa muncul karena video yang kamu tonton, atau kutipan inspiratif yang kamu baca di media sosial. Rasanya kayak ada energi yang meledak di dalam diri. Kamu jadi ingin berubah, ingin sukses, ingin lari ke masa depan. Kamu mulai menulis rencana, bikin jadwal padat, siap berubah mulai hari ini juga. Tapi besoknya, semuanya menguap begitu saja. Kenapa? Karena motivasi itu bersifat emosional. Ia datang ketika suasana hati sedang naik, tapi juga mudah hilang saat tantangan datang. Kamu bisa sangat termotivasi untuk bangun pagi, tapi begitu semangat belajar untuk ujian. Tapi saat mood jelek, buku pun tak tersentuh. Motivasi itu fluktuatif, naik turun kayak gelombang ombak. Dan kalau kamu hanya bergantung padanya, maka kamu akan jalan kalau sedang on fire, tapi berhenti total ketika mati gaya. Lalu, muncul rasa bersalah. Kamu bilang ke diri sendiri, aku gagal karena aku kurang motivasi. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu menjadikan motivasi sebagai fondasi, padahal seharusnya dia hanya pemantik. Motivasi bagus untuk memulai, tapi dia nggak cukup kuat untuk membuatmu bertahan. Kamu butuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa semangat. Kamu butuh struktur, kamu butuh alasan, dan yang paling penting, kamu butuh cara berpikir yang tepat. Kita sering berpikir, kalau aku kehilangan motivasi, aku harus cari motivasi lagi. Tapi kenyataannya, kamu nggak selalu bisa menunggu motivasi datang. Kadang, kamu harus tetap bergerak, meskipun semangatmu sedang tiarap. Karena pemenang sejati bukan orang yang selalu termotivasi, tapi orang yang tetap bergerak, bahkan saat motivasi hilang dari hidupnya. Kalau motivasi adalah percikan api, maka berpikir adalah arsitek yang membangun jalannya. Ia mungkin tidak secepat atau seseru motivasi, tapi ia jauh lebih bertahan dalam jangka panjang. Berpikir itu tidak heboh, tapi ia menentukan segalanya. Ia tidak membakar semangatmu, tapi ia memberi arah pada setiap langkahmu. Kamu bisa punya 1000 alasan untuk mulai,
Tapi kalau tidak tahu kemana kamu mau pergi, kamu hanya berputar di tempat yang sama. Berpikir bukan sekadar aktivitas otak, tapi proses sadar untuk menyusun strategi, untuk melihat ke depan, mengantisipasi hambatan, dan menyusun rencana yang bisa kamu jalani meski tanpa mood. Orang yang berpikir dengan baik tahu satu hal penting. Semangat hanyalah bonus, tapi sistem adalah pondasi. Mereka tidak bangun pagi dan berharap hari ini mereka termotivasi. Mereka bangun pagi karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kenapa mereka harus melakukannya. Berpikir membuat kamu tidak reaktif, tapi proaktif. Kamu tidak hanya merespons dunia, kamu mempersiapkan dirimu menghadapi dunia. Saat orang lain panik karena gagal, orang yang berpikir bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana caranya agar aku tidak jatuh di lubang yang sama? Berpikir itu bukan soal IQ tinggi atau gelar akademik, tapi soal kebiasaan kecil, seperti evaluasi mingguan, mencatat pelajaran dari kegagalan, menganalisis pola hidup, dan membuat keputusan berdasarkan data, bukan perasaan. Motivasi bikin kamu semangat belajar 3 jam, tapi berpikir membuat kamu sadar bahwa 30 menit setiap hari jauh lebih efektif. Berpikir juga melindungimu dari jebakan mental. Dari ilusi kesempurnaan, dari keinginan cepat berhasil tanpa proses. Karena orang yang berpikir tahu, konsistensi lebih penting daripada ledakan semangat sesaat. Mereka tidak bertanya, bagaimana caranya supaya aku lebih semangat? Tapi mereka bertanya, bagaimana caranya supaya aku tetap jalan, bahkan saat tidak semangat? Inilah yang membuat banyak orang sukses terlihat tenang. Karena mereka tidak selalu mengandalkan motivasi, tapi mereka punya struktur berpikir yang membuat hidup mereka lebih stabil. Dan inilah kabar baiknya. Pola pikir yang sehat dan strategis bisa dipelajari. Ia bukan bakat, tapi kebiasaan. Kamu bisa melatihnya. Kamu bisa mulai hari ini. Dan ketika kamu mulai menggabungkan semangat dengan sistem berpikir, hidupmu akan mulai berubah secara nyata. Jadi sekarang kamu tahu, motivasi bisa membuatmu mulai, tapi berpikir membuatmu bertahan. Dan dalam hidup, yang bertahan adalah yang menang. Kamu pernah ngerasa super semangat setelah nonton video motivasi? Rasanya kayak, ini waktuku, hidupku harus berubah sekarang juga. Kamu langsung ambil langkah, langsung daftar kursus, langsung beli alat, buku, bahkan bikin akun Instagram bisnis. Tapi tunggu dulu, setelah seminggu berlalu, semangatmu turun. Kamu mulai bingung sendiri. Harus ngapain selanjutnya? Mau dibawa kemana semua ini? Dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku memang gak berbakat? Kenapa aku gagal? Padahal aku sudah semangat banget. Disinilah jebakan paling berbahaya. Dari motivasi itu muncul. Motivasi tanpa arah, terus kecewa. Motivasi tanpa strategi sama dengan frustasi. Motivasi tanpa berpikir tak gagal total. Semangat bisa mendorongmu untuk mulai, tapi tanpa berpikir, kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu bisa ngebut di jalan tol, tapi kalau arahmu salah, makin cepat kamu pergi, makin jauh dari tujuan. Berapa banyak orang yang semangat mulai bisnis, tapi bangkrut di bulan ketiga karena nggak punya perencanaan keuangan. Berapa banyak yang semangat belajar semalaman, tapi nilainya tetap jelek karena nggak ngerti cara belajar yang efektif. Motivasi membuat kamu ingin melakukan banyak hal sekaligus, tapi berpikir mengajarkanmu untuk memprioritaskan. Motivasi bikin kamu bilang yes ke semua peluang, tapi berpikir mengajarkanmu untuk tahu kapan harus bilang tidak. Tanpa berpikir, motivasi bisa jadi racun. Kamu terlalu percaya diri, terlalu terburu-buru, sampai kamu lupa. Persiapan lebih penting daripada kecepatan. Bayangin kamu mau naik gunung. Motivasi adalah tenaga untuk mendaki, tapi berpikir adalah peta dan kompasnya. Kamu bisa naik dengan semangat tinggi, tapi kalau nggak tahu arah, kamu bisa tersesat atau jatuh ke jurang. Inilah kenapa banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak siap. Mereka hanya termotivasi, tapi tidak punya sistem yang menopang semangat mereka. Jadi, apa solusinya? Jangan buang motivasimu, tapi gunakan motivasi sebagai bahan bakar dan gunakan berpikir sebagai setir dan remnya. Jangan mulai hanya karena kamu sedang semangat.
Mulailah karena kamu sudah tahu kemana kamu akan melangkah dan kenapa kamu harus ke sana. Karena ketika motivasi datang dan kamu sudah siap, kamu bukan hanya berlari, kamu melesat dengan arah yang jelas. Jadi mulai sekarang, jangan buru-buru bertindak hanya karena terbakar inspirasi. Duduklah sejenak, pikirkan langkahnya, susun fondasinya, baru kemudian mulai. Karena bukan siapa yang paling cepat yang akan menang, tapi siapa yang paling siap. Bayangkan kamu punya rencana yang sempurna, timelinenya jelas, tujuannya terukur, langkah-langkahnya runtut dan logis. Tapi kamu merasa hampa. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu gak merasa ingin melakukannya. Kamu ngerti bagaimana caranya, tapi kamu gak punya dorongan untuk mulai. Inilah sisi lain yang jarang dibahas. Ketika kamu hanya berpikir tanpa motivasi, kamu menjadi mesin yang berjalan tanpa api. Rasional, iya. Logis, iya. Tapi tanpa gairah, tanpa nyawa, tanpa ruh. Hidupmu jadi seperti spreadsheet yang rapi, tapi kosong dari makna. Kamu bergerak, tapi tidak merasa hidup. Kamu disiplin, tapi terasa datar. Tanpa motivasi, berpikir jadi dingin. Tanpa motivasi, sistem jadi kaku. Tanpa motivasi, kamu akan kehilangan alasan emosional kenapa kamu memulai. Berpikir itu penting, tapi motivasi adalah bahan bakar yang menghangatkan hatimu di tengah perjalanan panjang. Ia membuat kamu ingin melangkah, bukan sekadar tahu harus melangkah. Ada banyak orang yang terlihat produktif, tapi merasa kosong setiap malam. Mereka mencapai target demi target, tapi tak pernah merasa puas atau bangga. Kenapa? Karena motivasi bukan hanya soal semangat sesaat, tapi soal makna. Tanpa motivasi, berpikir akan menjadikanmu pekerja, tapi tidak menjadikanmu manusia yang berkembang. Kamu mungkin naik jabatan, tapi merasa hidupmu tidak punya arah. Kamu mungkin dapat nilai bagus, tapi kamu nggak tahu apa arti dari semua perjuangan itu. Berpikir tanpa motivasi menciptakan kehidupan yang terstruktur, tapi tak punya jiwa. Kamu jadi ahli dalam perencanaan, tapi kehilangan why yang membuatmu tersenyum. Dan inilah realita yang menyakitkan. Banyak orang sukses secara luar, tapi rapuh secara dalam. Karena mereka berpikir, tapi tidak pernah merasa. Mereka mengejar, tapi tidak pernah terhubung dengan apa yang dikejar. Motivasi bukan sekadar pemicu semangat, tapi ia juga adalah pengingat tujuan. Ia yang membuatmu sadar bahwa kamu bukan hanya robot yang menjalankan tugas, tapi manusia yang punya impian, harapan, dan alasan untuk hidup. Jadi, berpikir saja tidak cukup. Kamu juga harus merasakan. Kamu harus ingat kenapa kamu memulai. Kamu harus terhubung dengan visi hidupmu. Kamu harus punya api kecil yang terus menyala, bahkan ketika dunia terasa dingin. Karena berpikir tanpa motivasi hanya akan membawamu ke tempat yang benar, tapi dengan hati yang kosong. Dan kamu tahu, hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi juga tentang cara kamu menjalaninya. Maka sekarang kita tahu, motivasi tanpa berpikir sama dengan cepat tapi ceroboh. Berpikir tanpa motivasi sama dengan rapi tapi beku. Lalu, bagaimana kalau keduanya kita gabungkan? Apa yang terjadi ketika semangat bertemu strategi, ketika gairah bertemu arah, ketika motivasi digandeng erat oleh cara berpikir yang matang? Saat itulah kekuatan sebenarnya muncul. Inilah titik di mana perubahan besar terjadi. Bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Bukan hanya berani mulai, tapi juga tahu cara bertahan. Gabungan antara motivasi dan berpikir adalah mesin tak tergoyahkan. Seperti mobil sport dengan mesin super, tapi juga punya GPS paling akurat di dunia. Kamu bukan hanya ingin sukses, kamu tahu kenapa kamu harus sukses. Kamu bukan cuma semangat kerja keras, tapi kamu tahu apa yang perlu diperjuangkan. Disinilah hasil mulai terasa nyata. Bukan cuma semangat menggebu di awal, tapi juga konsistensi jangka panjang. Bukan cuma banyak rencana di atas kertas, tapi juga aksi nyata yang dijalankan hari demi hari. Motivasi memberimu nyala, berpikir memberimu jalan. Gabungan keduanya menjadikanmu manusia yang tak mudah patah saat badai datang.
Karena saat semangatmu mulai turun, sistem berpikirmu akan menopangmu. Dan saat logikamu mulai lelah, motivasi akan mengingatkanmu akan alasanmu bertahan. Kamu tak lagi tergantung mood, kamu tak lagi bingung arah, kamu punya kedisiplinan, tapi juga punya api dalam dada. Lihatlah para tokoh besar dunia. Mereka bukan hanya penuh ide, tapi juga penuh gairah. Mereka bukan cuma punya visi, tapi juga punya energi untuk mewujudkannya. Mereka bukan hanya pintar, tapi juga lapar. Mereka bukan hanya termotivasi, tapi juga terstruktur. Dan itulah sebabnya mereka bertahan, mereka menang, mereka mengubah dunia. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Orang yang hanya semangat sesaat, orang yang cuma rapi di atas kertas, atau orang yang menyatu dengan dua kekuatan besar ini dan menjadikannya senjata untuk taklukkan hidup? Motivasi tanpa berpikir bisa hancur, berpikir tanpa motivasi bisa beku. Tapi kalau kamu gabungkan keduanya, kamu akan jadi tak tergoyahkan. Jadi mulai sekarang, jangan pilih salah satu. Bangun keduanya. Nyalakan semangatmu, rancang langkahmu, dan berlari dengan arah yang jelas. Karena itulah kunci kemenangan sejati. Dan kamu bisa mulai hari ini. Kamu sudah melihat bahwa motivasi dan berpikir itu bukan lawan, tapi sahabat yang harus bersatu. Mereka bukan sekadar konsep, tapi kunci perubahan nyata dalam hidupmu. Jangan pernah anggap remeh semangat yang membara, tapi jangan pula remehkan kekuatan sebuah rencana yang matang. Karena hidup bukan hanya tentang ingin, tapi tentang bertindak dengan penuh arti. Mulailah hari ini dengan nyala api motivasi di hati dan strategi berpikir di kepala. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan besar itu. Jangan tunggu mood yang sempurna, karena yang sempurna adalah keberanian untuk mulai. Dan saat kamu merasa ragu, kembali ingat alasan kenapa kamu memulai. Karena di balik setiap kesuksesan besar, ada perpaduan indah antara semangat dan pikiran yang tajam. Kamu bukan hanya penonton dalam cerita hidupmu sendiri, kamu adalah penulisnya. Jadi, tulislah dengan penuh keberanian, dengan semangat yang tak pernah padam, dan pemikiran yang selalu siap menuntun langkahmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-temanmu yang butuh dorongan ini, karena kadang motivasi dan pikiran yang tepat bisa datang dari sebuah tindakan kecil. Ingat, kekuatan ada di tanganmu. Jangan sia-siakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir, dan jadilah versi terbaik dari dirimu.